kali. Tahun 1928 baru diputuskan. Bahasa minoriti Melayu Indonesia dijadikan bahasa Indonesia. Mengapa? Dengan segala kekuatan ekonomi kita, kita tidak mampu mengangkat mutu bahasa kita setanding dengan penguasaan bahasa di Indonesia. Setanding dengan penguasaan bahasa di Indonesia. Mungkin orang Malaysia dan sebagian orang Indonesia masih heran kenapa Malaysia selalu gagal memartabatkan bahasa kebangsaan. Kenapa Malaysia tidak bisa seperti Indonesia yang berhasil menjunjung tinggi bahasa Indonesia? Tentu saja, banyak sekali jawabannya. Tapi kami masih percaya pada teori bahwa hal itu disebabkan oleh proses pembentukan bangsa dan negara Malaysia yang amat berbeda dengan Indonesia. Urusan bangsa dan bahasa bagi Indonesia sudah selesai sejak tahun 1928, yakni saat Sumpah Pemuda. Dan komitmen berbangsa dan berbahasa Indonesia itu kemudian diuji dengan berbagai peristiwa penting, termasuk revolusi kemerdekaan. Jadi pembentukan bangsa dan perkembangan bahasa Indonesia melalui proses panjang yang akhirnya berujung seperti keadaan sekarang. Nah, proses itulah yang tidak dialami oleh Malaysia. Saat diberi kemerdekaan oleh Inggris, tidak ada komitmen yang jelas mengenai bangsa seperti apa yang hendak dibentuk di Malaysia. Tidak ada ketegasan atau kesepakatan pula mengenai bahasa yang digunakan. Malaysia seperti meneruskan saja tatanan British, sehingga bahasa Inggris yang tetap dominan hingga sekarang. Jadi momentum pada saat diberi kemerdekaan itu tidak dimanfaatkan untuk membuat kesepakatan mengenai bangsa dan bahasa. Lalu, momentum kedua, yakni saat kerusuhan etnis tahun 1969 juga dilewatkan. Saat itu sebetulnya ada momen yang tepat untuk mengadakan kesepakatan nasional. Tapi hal itu juga terlewatkan. Sehingga sampai sekarang Malaysia tidak bisa membentuk satu bangsa dengan satu bahasa. Selain politik perkauman yang amat menonjol di Malaysia, masalah lain adalah adanya 9 raja di sana yang tentu saja bersikap feudal. Para raja terkesan pula tidak memiliki keinginan untuk membentuk satu bangsa dan satu bahasa. Bahkan sebagian keturunan mereka malah lebih pintar berbahasa Inggris ketimbang bahasa Malaysia. Itulah masalah yang dihadapi Malaysia, dan hal itu akan sulit diselesaikan dalam jangka pendek. Setiap hari seminar dan simposium tidaklah bisa menyelesaikan masalah. Setiap hari berhalusinasi tentang rumpun Melayu, Mahawangsa Melayu, dan merasa Melayu Malaysia sebagai kaum terhebat di dunia, keturunan Nabi dan sebagainya, juga tidak menuntaskan persoalan. Halusinasi itu hanyalah pelarian dari realitas yang sebenarnya. Dongeng itu hanya untuk menutupi kenyataan bahwa kaum Melayu Malaysia gagal menjadi bangsa besar, gagal pula memartabatkan bahasanya. Makin lama bahkan penggunaan bahasa Inggris justru akan semakin dominan di Malaysia, dan bahasa Malaysia akan semakin terpinggirkan, apalagi bahasa Malaysia memang kurang memiliki nilai ekonomi. Itulah kenyataan pahit yang hendak ditutupi dengan dongeng yang sering dikarang oleh Profesor Melayu Malaysia. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita masih membahas bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Kami akan terus mempelajari kisah bahasa Malaysia. Tujuannya agar masyarakat Indonesia semakin mengerti perjalanan bahasa Malaysia dan juga semakin tahu mengenai halusinasi kaum Melayu Malaysia. Nah, dari pidato Anwar Ibrahim berikut ini kita akan mengerti bahwa betapa sulit Malaysia memartabatkan bahasanya. Itu karena kebijakan Malaysia sebetulnya tak banyak berubah, karena bahasa Inggris tetap digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan. Dan hingga sekarang pun bahasa Malaysia tetaplah menjadi bahasa kelas 2. Yuk kita simak video berikut ini. Dewan Bahasa ini seperti yang disebut oleh Dr. Hatta adalah markas utama. Pejuang bahasa bukan dalam arti kata peminat linguistik semata. Pejuang bahasa yang sekaligus
Pejuang bahasa yang sinonim dengan perkembangan sastra dan budaya, dengan derita dan nasib bangsa, dengan permasalahan masyarakat yang begitu bergolak kencang. Keadaan tentunya berbeda. 50-an, 60-an, 70-an, keresahan apa yang Usman Awang sebutkan dalam keranda 152. Kita arak keranda 152. Orang pikir kemana dia arak keranda 152? Ke tanah perkuburannya. Di mana tanah kuburannya? Parlemen. Itu melambang keresahan pejuang bahasa dan rakyat pada masa itu kerana ketiadaan satu sikap dan dasar yang tegas untuk mempertabatkan bahasa. Ada sense of insecurity di kalangan masyarakat Melayu terutamanya tentang ekonomi mereka dan bahasa mereka. Saya dalam beberapa dialog sekarang, termasuk dengan anak-anak Cina, India dan bukan Melayu, masuk Sabah, Sarawak, ada yang kalau kita sebut agak-agak terkejut. Mengapa sekali begitu rupa kemarahan masyarakat Melayu kepada pemerintah pada ketika itu. Ya, mereka anggap ini cebisan dari sikap perkauman kerana menunjukkan sikap yang keras terhadap kerajaan kerana meremehkan perjuangan kedudukan dan kedaulatan bahasa. Tapi bila kita terangkan konteksnya, ya, mereka akan lebih mengerti. Saya dari aliran Inggeris di Kolej Melayu Kuala Kangsar, masuk ke universiti. Pelajar-pelajar pada ketika itu ramai daripada aliran Melayu. Masuk sekaligus tanpa apa persiapan bahasa, dipaksa untuk ikuti aliran Inggeris. Masalahnya siapa? Masalahnya adalah perancangan pemerintah yang tidak memberi kesediaan. Dia bukan zero sum game. Bila kita kebukakan pertahanan kedudukan bahasa, ini bermakna kita harus matikan atau remehkan bahasa Inggeris, bahasa Cina, Tamil, Arab dan lain-lain. Tidak benar. Tetapi tanpa tunggak bahasa, sukar kita yakinkan masyarakat. Kita harus meyakinkan masyarakat bahawa kita tidak tinggal landasan. Landasan itu adalah memertabatkan bahasa kebangsaan, mengangkatnya sebagai bahasa ilmu. Sekiranya keyakinan ini jelas, maka kita boleh kembangkan keupayaan kita dan pastikan generasi kini dan mendatang rasa selesa. Mau belajar bahasa Inggeris dengan mantap dan pintar, silakan. Menguasai bahasa Cina, bukan saja di kalangan masyarakat Cina. Saya sebut di luar juga. Kerana bahasa Cina sekarang bukan sebagai bahasa suku kaum Cina. Bahasa Cina adalah bahasa ekonomi rantau yang sangat penting. Jadi kita boleh menguasai. Atau bahasa-bahasa lain, Tamil, Arab dan lain-lain. Tetapi ini hanya dengan kita kekal dengan landasan dan tidak nampak dan kelihatan meremehkan kedudukan bahasa di negara kita. Saya malah menegur ya, pemimpin-pemimpin kita, menteri-menteri atau ahli parlimen ya, yang kurang berusaha. Mau tidak mau parlimen itu dijalankan dalam bahasa kebangsaan. Dalam perbahasan kita harus jaga mutu bahasa kita. Ya, kita ingat bulan Oktober ini, Sumpah Pemuda 28 Oktober Indonesia. Pertama kali tahun 1928 baru diputuskan bahasa minoriti Melayu Indonesia dijadikan bahasa Indonesia. Bahasa minoriti Melayu dijadikan. Tentunya ada alasan yang kukuh. Tetapi yang saya nak tekankan ialah mengapa dengan segala kekuatan ekonomi kita, kita tidak mampu mengangkat mutu bahasa kita setanding dengan penguasaan bahasa di Indonesia. Dan ini yang kita sebut kelemahan
kerana kurang political atau tekad politik untuk melaksanakan apa yang telah dijanji dan disepakati dalam perlembagaan negara dan dalam perjuangan kita. Itulah guys pidato Anwar Ibrahim 5 tahun lalu yang terkesan ingin memartabatkan bahasa Malaysia. Tapi sesungguhnya tetap saja bahasa Melayu Malaysia tidaklah bermartabat. Bahasa Malaysia tidak bisa menjadi bahasa nomor 1 di Malaysia. Penyebabnya tentu saja masalah politik. Bagaimanapun, kaum non-Melayu tetap enggan menggunakan bahasa Melayu hingga sekarang. Apalagi Anwar amat mengandalkan pula dukungan politik kaum Cina. Yuk kita simak lagi ya. Ini saya tegaskan kerana saya tentu ingat ya, gagasan Universiti Kebangsaan dicetuskan itu di luar. Masa itu Kesatuan Guru-Guru Melayu, ABIM, dan banyak badan-badan. Tidak oleh penguasa politik. Penguasa politik itu yang terakhir diheret dan dipaksa untuk merestui. Sudah bayangkan, dasar pendidikan kebangsaan sudah berjalan 10 tahun, anak-anak sudah pun naik saya ke universiti, tapi belum ada universiti. Kerana pada masa itu masih ada yang terpukau dengan bahasa Inggris. Saya di antara yang juga keras menekan anak-anak saya supaya sebaiknya menguasai bahasa Inggris dengan baik. Anak saya tak kalah di Johns Hopkins mengambil bahasa Cina sebagai bahasa kedua dan saya anggap itu penting. Tetapi tidak boleh sama sekali kita bicara soal ini jika kita meremehkan bahasa kebangsaan. Itu bagi saya soal prinsip yang sangat utama yang saya yakin insya Allah kerajaan baru Pakatan Harapan akan tetap pertahankan. Ya. Baik, saya Dewan Bahasa harus kembali kepada peranannya untuk menjadi pusat bahasa budaya yang segar dan hebat. Dan saya harap pengurusinya dan ketua pengarahnya mulakan satu gagasan baru. Ya. Landasan harus dipelihara, tetapi menerima kenyataan bahawa zaman ini menuntut sesuatu yang berubah. Sekarang 2018, saya tidak ada lagi perasaan insecurity tentang kedudukan bahasa. Sekarang ini ramai anak-anak Melayu, anak Cina, India, Iban, Kadazan, pintar menguasai bahasa. Sekarang tidak ada lagi kedudukan dalam wacana sengit tahun 50-an, 60-an tentang apa kedudukan bahasa kebangsaan. Masyarakat Cina umumnya menerima. Saya tahu kalau saya bekerja 20 tahun rapat dan dekat dengan DAP umpamanya, yang dulunya dibimbangi. Tetapi seperti mana sudah tahu, ramai pemimpin DAP kalau bicara di parlimen lebih petah bicara mereka dalam bahasa Melayu ketimbang ahli-ahli parlimen Melayu sendiri. Jadi saya rasa satu langkah utama yang harus didukung di Menteri ialah mengadakan kursus bahasa untuk ahli parlimen di Dewan Bahasa. Sudah saya sebut tentang era baru ini. Jadi maknanya kita bicara soal bahasa, budaya, sastra dan peradaban dalam konteks dunia baru, cabaran baru yang menuntut penguasaan ilmu yang pelbagai dengan landasan saya sebut tadi, apakah ianya bahasa sastra budaya humanistic tradition atau dengan cabaran teknologi, maklumat, artificial intelligence lainnya yang harus juga berkembang dan dimanfaatkan, dibicara di Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri. Begitulah guys sikap Anwar Ibrahim mengenai bahasa Malaysia. Walaupun kini sudah menjadi Perdana Menteri,
Tampaknya Anwar tidak memiliki kekuatan untuk bisa membalikan keadaan. Bahasa Malaysia tetaplah kurang bermartabat. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.